Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bapak dan Ibu calon penghuni surga yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 3 syafaat ataupun pertolongan yang Allah berikan kepada kita di yaumil akhir kelak. 3 syafaat pertolongan yang Allah berikan kepada kita di yaumil akhir kelak. Bapak dan Ibu calon penghuni surga yang dirahmati oleh Allah, hari ini begitu banyak berita-berita di media sosial terkait tentang kedatangannya Imam Mahdi. Mulai dari mimpi kisah yang diceritakan di media sosial tersebut yang kita kenal dengan barangkali yang selalu mengikuti Qasim Muhammad Qasim. Nah, banyak para ulama di antaranya adalah Buya Yahya mengingatkan kepada kita bahwa tak perlu kita mencari siapa itu Imam Mahdi, akan tetapi yang paling penting adalah meningkatkan kualitas keimanan kita setiap harinya agar suatu saat nanti pada waktunya sudah Allah tentukan, maka itulah saatnya kita dikumpulkan oleh Allah dengan Imam Mahdi yang sebenarnya. Tak perlu kita mencari atau menentukan siapa itu sebetulnya Imam Mahdi. Ini terkait bicara tentang mulai datangnya mendekati daripada akhir zaman. Maka dalam hal itu yang paling penting bagi kita adalah meningkatkan kualitas keimanan. Di antaranya adalah ada 3 syafaat. Kebetulan pada malam hari ini barangkali adalah malam nuzul Quran. Maka yang pertama adalah Al-Quran. Untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, Al-Quran adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan juga memberi syafaat bagi kita di yaumil akhir kelak. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, innahu syafi'an yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita di yaumil akhir, di hari akhir, li ashabihi, bagi yang rajin membacanya. Maka yang paling terpenting bagi kita adalah meningkatkan kualitas keimanan. Jangan sibuk dengan mencari siapa Imam Mahdi sehingga lupa kita meningkatkan kualitas keimanan. Karena kualitas keimanan tersebut nantinya akan menentukan kita dikumpulkan dengan kelompok orang-orang yang beriman yang sudah Allah tetapkan pada waktunya nanti. Itu yang pertama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, perbanyak kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena dengan salawat kepada Rasulullah SAW Allah akan memberikan syafaat juga kepada kita. Saya teringat ketika Nabi Muhammad tangannya berdarah, beliau dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian ketika beliau lelah, duduklah beliau di bawah pohon yang sangat rindang. Pada saat duduk di bawah pohon yang sangat rindang, datanglah Jibril
pada waktu itu, "Ya Muhammad, inilah saatnya, angkat tanganmu, minta doakan kepada Allah sebagaimana nabi-nabi yang sebelumnya sudah minta kepada Allah." Jadi doa para nabi itu semuanya mustajab. Tapi ada satu doa yang mustajab di antara mustajab. Kalau bahasa kitanya, doa pamungkas. Doa yang sangat pamungkas. Barangkali di antara doa yang lain itu, "Mintalah ya Muhammad," kata Jibril, "sebagaimana nabi-nabi sebelumnya." Nabi Musa, doa yang mustajabnya itu sudah dipakai dia. Yang pamungkas itu sudah dipakai dia, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya habis ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah, dengan Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa. Itu merupakan adalah bagian daripada umatnya Nabi Musa. Fir'aun itu adalah umatnya Nabi Musa. Tapi barangkali sudah tak tahan lagi menengok itu, dipakailah doanya. Sudah dipakai doanya. Habis satu Fir'aun dan beserta bala tentaranya. Nabi Nuh juga sudah dipakai doanya. Nabi Nuh Allah perintahkan untuk membuat kapal yang sangat besar, sehingga yang bisa masuk di dalam hanya orang-orang yang beriman. Dan sepasang hewan yang Allah izinkan untuk bisa masuk ke dalam kapal itu. Sepasang harimau barangkali, gajah, ular, yang bisa masuk semuanya, hewan-hewan yang masuk di situ, bahkan anak dan istrinya pun engkar kepada Allah. Habislah satu umat Nabi Nuh itu yang tak naik ke dalam kapal yang sudah diperintahkan oleh Allah. Sudah dipakai doanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah apa kata Jibril? Inilah saatnya Muhammad, minta kepada Allah. Kalau sekiranya engkau ingin bukit yang nampak sekarang itu aku lemparkan kepada penduduk negeri itu, maka akan habislah rata satu kampung. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Janganlah Jibril. Hum lam ya'rifu. Mereka masih belum tahu. Walaupun mereka menzolimiku, walaupun mereka mencaci makiku, tapi sebetulnya mereka tidak tahu. Mereka masih belum memahami, mereka masih belum mengerti. Biarlah satu doa ini aku simpan di yaumil akhir kelak sebagai syafaat bagi umatku yang saat itu mereka membutuhkannya. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Namun Rasulullah akan mengenali kita. Sibuk pada saatnya nanti Rasulullah ketika Allah lemparkan barangkali ke pintu neraka, Rasulullah jemput dan beliau mengenali kita kalau kita selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita sama-sama berselawat untuk menunjukkan bahwa wujud cinta kita kepada Rasulullah, dan perbanyak berselawat dimanapun juga agar Rasulullah SAW mengenal kita di kemudian hari. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Kedua, itu yang kedua. Yang pertama tadi, kita perbanyak membaca Al-Quran, apalagi pada malam hari ini insya Allah nuzul Quran, maka Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita pada saat nanti dia di alam barzah, malaikat Munkar dan Nakir akan datang. Al-Quran akan menemani kita apabila kita selalu membacanya sampai kita diantarkan ke pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW, karena ini merupakan bagian daripada syafaat yang akan Rasulullah berikan sambil untuk mengenal kita nanti di yaumil akhir kelak. Kemudian yang ketiga, ad-dunya'u mata'. Dunia itu adalah perhiasan. Emas perhiasan, perak perhiasan, permata perhiasan, mobil mewah perhiasan, bangunan megah perhiasan. Semua itu adalah perhiasan. Baikkah? Baik. Wa khairu mata'id dunya, kata Rasulullah, dan sebaik-baik perhiasan yang disebutkan semuanya tadi itu, masih ada perhiasan yang jauh lebih berharga daripada yang disebutkan tadi. Apa itu? Mar'atus solehah, istri yang solehah yang selalu menjaga harkat dan martabatnya, yang selalu bisa memanajemen keuangan keluarga, yang selalu mampu menjaga keluarganya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri dan suami yang soleh dan soleha, maka ini juga akan memberikan syafaat di yaumil akhir kelak, saling membantu, saling menolong di antara keluarga tersebut. Mulai meningkatkan kualitas keimanan dari keluarga terkecil. Kalau satu keluarga saja sudah baik, soleh dan soleha, maka banyak keluarga di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan di tingkat kabupaten, bahkan tingkat nasional, maka keluarga-keluarga kecil ini yang soleh dan soleha akan membawa keberkahan bagi negeri yang kita cintai ini. Walau anna ahlal qura la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau seandainya negeri ini beriman, kalau sekiranya satu keluarga-keluarga yang banyak tadi beriman, kata Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan mulai dari langit, mulai dari bumi, bahkan dari pintu mana saja yang Allah kehendaki. Keberkahan itu akan membawa kepada kebahagiaan bagi keluarga maupun bagi negeri itu tersendiri. Bapak dan Ibu calon penghuni surga yang dirahmati oleh Allah, terakhir barangkali sama-sama kita membaca sholawat Tibbul Qulub. Ini juga sholawat yang diajarkan untuk menghindari berbagai macam pengobatan penyakit ataupun untuk penenang hati. Barangkali Bapak dan Ibu sudah tahu salawatnya, mari kita sama-sama baca. Sebelum ditutup, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian, mohon maaf sekira ada kata kurang yang berkenan. Semoga ada manfaatnya terutama bagi pribadi saya sendiri maupun kita semua. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.